Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah manajemen industri akan mempresentasikan tentang rangkuman dari bab 1 sampai bab 10 materi manajemen industri tahun 2016-2017. Perkenalkan, kelompok kami dengan saya sendiri Berry Firawan Saragi dan dua teman saya adalah William Edwin dan Sektiadi. Berikut adalah presentasi kami. Selamat menikmati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen. Kita tahu bahwa di setiap kegiatan dibutuhkan manajemen untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya dalam proses untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Nah, menurut James A.F. Stoner, manajemen itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kenapa manajemen itu dibutuhkan? Ya, ada 3 alasannya. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Selanjutnya, organisasi. Ya, kita tahu bahwa manusia itu hidup saling berhubungan. Pada dasarnya orang tidak mampu hidup sendiri. Hampir sebagian besar tujuannya hanya dapat terpenuhi apabila bersangkutan berhubungan dengan orang lain. Nah, organisasi itu sendiri adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan aktivitasnya. Nah, di sini memperoleh sumber daya, maksudnya yaitu sumber daya manusia itu merupakan unsur yang vital bagi pencapaian tujuan organisasi. Maka pemanfaatan sebagai fungsi dan kegiatan personalia secara efektif dan bijak dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Ada tokoh yang menjelaskan bahwa perkembangan teori organisasi secara garis besar ada 3 teori, yaitu yang pertama teori klasik, teori non klasik, dan yang terakhir teori modern. Teori yang pertama yaitu teori klasik. Konsep klasik telah berlangsung dan berkembang dalam 3 jalur, yaitu jalur birokrasi, administrasi, dan manajemen ilmiah. Nah, pada dasarnya teori klasik ini lebih menekankan kepada rasionalitas struktur dan berbagai spesialisasi. Yang kedua, teori neoklasik. Teori ini memandang bahwa organisasi sebagai pengelompokan orang-orang dengan tujuan umum. Nah, di teori ini ada 3 pandangan mendasar. Yang pertama, manusia berbeda. Jadi maksudnya itu setiap orang adalah masing-masing unik. Jadi tiap orang itu memiliki ciri-ciri sendiri. Maksudnya mempunyai pendirian sesuai situasi kerjanya, kepercayaan, dan cita-cita kehidupan seperti pengetahuan tertentu, teknik sosial, dan logika. Yang kedua, penekanan terhadap aspek sosial. Ini yang seperti kita ketahui bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, manajemen yang partisipatif. Ini untuk mengambil keputusan agar selalu berbincang-bincang terlebih dahulu dengan bawahan, karena keputusan yang akan diambil dapat mempengaruhi mereka. Jadi anggota atau bawahan itu diajak berpikir dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, teori modern. Nah, teori modern ini mengembangkan semua unsur organisasi. Jadi ada beberapa komponen. Yang pertama, organisasi. Yang kedua, kedinamisan. Ketiga, multilevel dan multidimensional. Keempat, multimotivasi.
Yang kelima, multidisipliner. Yang pertama, organisasi, yaitu suatu sistem yang terdiri dari 5 bagian pokok, yaitu input, proses, output, arus balik, dan lingkungan yang menyangkut manusia, umumnya meliputi semua jenis sistem biologis, fisik yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Yang kedua, kedinamisan. Di sini penekanannya lebih pada proses yang dinamis dalam interaksi yang terjadi dalam suatu organisasi. Yang ketiga, multilevel dan multidimensional. Pada poin ini, jadi memberikan kesempatan pada setiap tingkatan untuk memecahkan masalah sendiri, sehingga terdapat keseimbangan umum pada setiap tingkat. Yang keempat, multimotivasi. Nah, pada poin ini diharapkan organisasi itu bisa hidup. Jadi karena pesertanya itu sama-sama memiliki keinginan untuk mencapai beberapa tujuan dengan cara yang baik. Yang terakhir, multidisipliner. Pada poin ini menggambarkan konsep dan teknik dari variabel bidang studi, ilmu kemasyarakatan, teori administrasi, psikologi, ekonomi, ekologi, pelaksanaan riset, dan beberapa bidang lainnya yang dapat memberikan sumbangan kepada ilmu manajemen dan organisasi. Selanjutnya, unsur-unsur organisasi. Di sini ada 4 unsur. Idealnya itu ya 4 unsur ini harus ada. Yang pertama, adanya 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya maksud untuk bekerja sama. Yang ketiga, adanya pengaturan hubungan. Dan yang terakhir, adanya tujuan yang hendak dicapai. Ya, bisa kita lihat di sini ada skema hubungan antara organisasi dan lingkungan menurut Gomez. Ya, bisa kita lihat lingkungan yang terdiri dari bahan-bahan atau material dan sumber daya kebutuhan atau resource. Nah, di sini sumber daya kebutuhan maksudnya adalah sumber daya alam. Nah, lingkungan tersebut merupakan input. Nah, kita sebagai manusia dengan bantuan teknologi akan mengolah input tersebut untuk menghasilkan output yang diharapkan sesuai dengan tujuan dari organisasi. Selanjutnya, perkembangan teori manajemen dan organisasi. Nah, ini dimulai sekitar akhir abad lalu, yang artinya bahwa manajemen itu telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini, seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seiring perkembangan waktu, ada variabel yang diperhatikan dalam teori manajemen dan organisasi ini. Yang pertama, pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratan. Yang ketiga, tanggung jawab kesejahteraan anggota. Dan yang terakhir, kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya, kepemimpinan. Ya, kepemimpinan ini adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Sebenarnya artinya sendiri itu banyak dikemukakan oleh beberapa tokoh. Nah, kami mencoba untuk merangkumnya dalam 3 poin. Yang pertama itu ditentukan oleh kualitas hubungan atau relasi antara pemimpin dan anggota. Nah, dalam poin ini bisa kita lihat jika seorang pemimpin memiliki hubungan yang baik dengan anggotanya, maka bisa dikatakan memiliki sifat kepemimpinan yang baik. Nah, yang kedua itu, kepemimpinan itu adalah hal yang sangat mutlak diperlukan dalam suatu organisasi.
Jadi kalau tidak ada sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin, organisasi tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, sebagai penentu keefektifan organisasi, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, bisa kita lihat di slide perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Ya, jadi ada karakteristik kepemimpinan dan karakteristik manajemen. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini bertujuan untuk mengatasi atau memecahkan masalah yang bersangkutan. Jadi, masalah di sini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama masalah korektif, yang kedua masalah progresif, dan yang ketiga masalah kreatif. Masalah korektif itu adalah masalah yang timbul karena adanya penyimpangan dari apa yang direncanakan. Masalah progresif yaitu masalah yang terjadi akibat adanya keinginan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu prestasi dari masa lalu. Dan yang terakhir masalah kreatif, yaitu suatu masalah yang muncul karena adanya keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, pengambilan keputusan di sini ada 3 fase. Yang pertama aktivitas intelijensia, yang kedua aktivitas desain, dan yang terakhir aktivitas pemilihan. Yang pertama aktivitas intelijensia. Ini merupakan proses kreatif untuk menemukan kondisi yang mengharuskan keputusan itu dipilih atau tidak. Yang kedua, aktivitas desain. Nah, di sini adalah kegiatan yang mengemukakan konsep berdasarkan aktivitas intelijensia untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu dari sekian banyak alternatif dalam pengambilan keputusan yang ada. Untuk pengambilan keputusan sendiri ada 4 tekniknya. Yang pertama operational research, yang kedua linear programming, yang ketiga gaming war game, dan yang keempat probability. Yang pertama operational research atau riset operasi. Jadi di sini menggunakan metode saintifik dalam analisa dan pemecahan persoalan. Yang kedua linear programming. Kita menggunakan rumus matematis dalam teknik ini. Yang ketiga adalah gaming war game, yaitu kita menentukan strategi yang akan digunakan. Dan yang terakhir adalah probability, yaitu kemungkinan yang diterapkan pada kalkulasi rasional atas hal-hal yang tidak normal. Selanjutnya proses pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa tokoh yang berpendapat dalam proses pengambilan keputusan. Kami merangkumnya menjadi 7 proses. Yang pertama pemahaman dan perumusan masalah. Yang kedua pengumpulan dan analisis data yang relevan. Yang ketiga pengembangan alternatif-alternatif. Yang keempat evaluasi alternatif-alternatif. Yang kelima pemilihan alternatif terbaik. Selanjutnya implementasi keputusan dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Setelah itu kita melakukan evaluasi dari hasil tersebut. Selanjutnya manajemen operasional dan produksi. Manajemen operasi dan produksi terdiri dari kata manajemen dan operasi atau produksi. Para ahli manajemen mempunyai banyak definisi tentang manajemen. Manajemen adalah tindakan atau kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu operasi
adalah kegiatan untuk mengubah input menjadi output sehingga lebih berdaya guna daripada bentuk aslinya. Operasi merupakan salah satu dari fungsi-fungsi yang ada dalam suatu lembaga. Fungsi lain selain operasi adalah keuangan, personalia, pemasaran, dan lain-lain. Operasi inilah yang menentukan kemampuan suatu lembaga melayani pihak luar. Jadi manajemen operasi merupakan penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Mekanisme atau sistem manajemen operasi masing-masing perusahaan berbeda-beda. Akan terdapat proses mengubah bentuk fisik atau memindahkan, menyimpan, memeriksa, dan meminjamkan. Jadi manajemen operasi merupakan penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi dan operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Selain itu juga dapat menghasilkan suatu produk yang biasa berupa barang maupun jasa, yang mana untuk kegiatan proses produksinya yang efektif dan efisien memerlukan berbagai konsep, peralatan, serta berbagai cara pengolah operasinya. Ruang lingkup manajemen operasi dan produksi. Pada masa lalu, pengertian produksi hanya dikaitkan dengan unit usaha fabrikasi, yaitu yang menghasilkan barang-barang nyata seperti mobil, perabot, semen, dan sebagainya. Namun pengertian produksi pada saat ini menjadi semakin meluas. Produksi sering diartikan sebagai aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan nilai masukan atau input menjadi keluaran atau output. Dengan demikian, maka kegiatan usaha jasa seperti dijumpai pada perusahaan angkutan, asuransi, bank, pos, telekomunikasi, dan sebagainya menjalankan juga kegiatan produksi. Secara garis besar, transformasi produksi dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, transformasi fabrikasi, yaitu suatu transformasi yang bersifat diskrit dan menghasilkan produk nyata. Suatu transformasi dikaitkan bersifat diskrit bila antara suatu proses dan operasi yang lain dapat dibedakan dengan jelas seperti jumpai pada pabrik mobil misalnya. Yang kedua, transformasi proses, yaitu suatu transformasi yang bersifat kontinu, di mana di antara operasi yang satu dengan operasi yang lain kurang dapat dibedakan secara nyata, seperti dijumpai pada pabrik pupuk dan semen misalnya. Yang terakhir atau ketiga, transformasi jasa, yaitu suatu transformasi yang tidak mengubah secara fisik masukan menjadi keluaran. Dalam hal ini secara fisik keluaran akan sama dengan masukan, namun transformasi jenis ini akan meningkatkan nilai masukannya. Misalnya pada perusahaan angkutan, sistem transformasi jasa sering disebut sebagai sistem operasi. Proses produksi. Proses produksi adalah merupakan suatu cara, metode, maupun teknik bagaimana menambahkan manfaat atau menciptakan faedah baru dilaksanakan dalam perusahaan. Untuk dapat memisahkan jenis proses produksi dalam perusahaan dengan baik, maka kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu dari mana atau dari sudut pandang apa kita akan mengadakan pemisahan jenis dari proses produksi tersebut. Masing-masing dari sudut pandang ini akan mempunyai arti dan kegunaan sendiri-sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga sebenarnya pemisahan proses produksi dalam perusahaan tersebut akan dapat disesuaikan dengan tujuan pemisahan proses produksi dalam perusahaan itu sendiri. Proses produksi pada umumnya dapat dipisahkan menurut berbagai segi. Yang pertama, ditinjau dari segi wujud proses produksi. Ada beberapa, yaitu proses produksi kimiawi. Proses produksi kimiawi merupakan suatu proses produksi yang menitik beratkan pada adanya proses analisa atau sinetesa serta senyawa kimia. Yang kedua, proses produksi perubahan bentuk. Proses perubahan bentuk adalah proses produksi di mana dalam pelaksanaannya menitik beratkan pada perubahan masukan menjadi keluaran sehingga didapat penambahan manfaat atau faedah.
perusahaan untuk merasakan adanya tambahan manfaat. Yang terakhir, proses produksi menciptakan jasa administrasi. Proses produksi menciptakan jasa administrasi adalah suatu proses produksi yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan-perusahaan yang lain atau lembaga-lembaga yang memerlukannya. Pemberian metode penyusunan, penyimpanan, dan penyajian data serta informasi yang diperlukan oleh masing-masing perusahaan yang memerlukannya merupakan jasa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan semacam ini. Ditinjau dari segi arus proses produksi. Yang pertama, proses produksi terus-menerus. Proses produksi terus-menerus adalah proses produksi yang mempunyai pola atau urutan yang selalu sama dalam melaksanakan proses produksi di dalam perusahaan. Yang kedua, proses produksi terputus-putus. Proses produksi terputus-putus adalah suatu proses produksi di mana arus proses yang ada dalam perusahaan tidak selalu sama. Yang ketiga, proses produksi campuran. Proses produksi ini merupakan penggabungan dari proses produksi terus-menerus dan terputus-putus. Penggabungan ini digunakan berdasarkan kenyataan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas secara penuh. Ditinjau dari segi keutamaan proses produksi. Pada umumnya, manajemen perusahaan akan mengadakan pemisahan jenis proses produksi dalam perusahaan atas dasar keutamaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan, yaitu proses produksi utama dan proses produksi bukan utama. Adapun proses produksi utama meliputi proses produksi terus-menerus, proses produksi terputus-putus, proses produksi proses yang sama merupakan sebuah proses produksi yang dilakukan secara bersamaan dalam sebuah perusahaan. Dan proses produksi proyek khusus merupakan satu proses produksi yang dilakukan perusahaan dalam sebuah proyek tertentu yang sedang ditangani oleh perusahaan tersebut. Ditinjau dari segi penyelesaian proses produksi. Tujuan pemisahan proses produksi menurut segi penyelesaian proses ini pada umumnya untuk mengadakan pengendalian kualitas dari proses produksi di dalam perusahaan yang bersangkutan. Pada umumnya dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, proses produksi tipe A. Proses produksi ini merupakan suatu tipe dari proses produksi di mana dalam setiap tahap proses produksi dilaksanakan dalam perusahaan dapat diperiksa secara mudah. Proses produksi tipe B. Proses produksi tipe ini merupakan suatu proses produksi di mana di dalam penyelesaian proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan akan terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap proses produksi. Pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan pada beberapa tahap tertentu saja. Proses produksi tipe C. Proses yang penyelesaian produksinya termasuk dalam kategori proses produksi tipe C ini adalah perusahaan yang melaksanakan proses penggabungan atau pemasangan. Proses produksi tipe D. Proses produksi tipe ini merupakan proses produksi yang dilaksanakan dalam proses perusahaan dengan menggunakan mesin dan peralatan produksi otomatis. Proses produksi tipe E. Proses produksi ini merupakan proses produksi dari perusahaan-perusahaan dagang dan jasa. Strategi sistem produksi. Dalam sebuah industri ada yang namanya sebuah strategi produksi. Strategi produksi ini digunakan untuk mengatur kapan harus produksi, kapan stop produksi. Tanpa adanya sebuah strategi produksi, tentunya akan berakibat fatal bagi industri itu sendiri. Jika strategi produksi yang digunakan tidak tepat, maka pengiriman hasil produksi dari sebuah industri akan terlambat. Dengan adanya keterlambatan dalam produksi dapat membuat berkurangnya kepercayaan dari pelanggan. Strategi produksi dalam dunia industri sudah banyak diterapkan hampir di semua industri yang ada. Ada beberapa istilah strategi produksi dalam dunia industri. Yang pertama, FLOPS, yaitu adalah proses penentuan urutan pekerjaan yang memiliki lintasan produk yang sama. Pada pola FLOPS, operasi dari satu job hanya dapat bergerak satu arah, yaitu dari proses awal di mesin awal sampai proses akhir di mesin akhir.
dan jumlah tahapan proses umumnya sama dengan jumlah jenis mesin yang digunakan. Batch production adalah proses produksi yang tidak berlangsung secara kontinu. Job shop adalah proses produksi berbagai jenis barang yang berbeda dengan volume produksi yang rendah untuk tiap-tiap jenis barang. Make to stock adalah pola produksi yang bertujuan untuk disimpan untuk mengantisipasi permintaan konsumen. Perusahaan memproduksi produk dalam jumlah yang besar. Make to order adalah pola produksi yang dilakukan berdasarkan jumlah pesanan konsumen dan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Assembly to order adalah pola produksi yang juga berdasarkan pesanan konsumen yang mana aktivitas produksinya hanya merakit part-part yang menyusun sebuah produk. Engineering to order adalah pola produksi yang mana juga berdasarkan pesanan konsumen yang mana aktivitas produksinya dimulai dari merancang dan mendesain hingga produk tersebut dihasilkan. Perancangan tata cara kerja. Definisi perancangan tata kerja merupakan ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan teknik-teknik untuk mendapatkan suatu rancangan sistem kerja yang terbaik. Mengatur komponen-komponen sistem kerja sedemikian rupa sehingga dicapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi yang diukur dengan waktu yang dihabiskan, tenaga yang dipakai, serta akibat-akibat psikologis dan sosiologis yang ditimbulkannya. Ruang lingkup teknik tata cara kerja. Yang pertama, pengaturan kerja. Prinsip-prinsip mengatur komponen-komponen sistem kerja untuk mendapatkan alternatif sistem kerja terbaik. Mengatur kerja meliputi faktor manusia, studi gerakan, ekonomi gerakan. Bagian dari teknik tata cara kerja yang mempelajari cara-cara pengukuran sistem kerja. Pengukuran kerja meliputi pengukuran waktu, tenaga, psikologis, dan sosiologis. Dan yang kedua, penggunaan teknik tata cara kerja. Penurunan biaya produksi, penentuan waktu baku untuk sistem upah rangsang. Selanjutnya adalah manajemen kualitas ya. Di sini kita bisa lihat manajemen kualitas atau quality management atau manajemen kualitas terpadu atau totality quality management didefinisikan sebagai suatu cara untuk meningkatkan performansi secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Selanjutnya, keberhasilan dalam menerapkan manajemen kualitas itu ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, di sini ada 5 faktor yang bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah produk dan jasa adalah titik fokus pencapaian tujuan organisasi. Nah, di mana titik fokusnya itu ada di produk dan jasa. Jika produk dan jasa atau jasa yang kita hasilkan itu mencapai titik terbaik, maka kita sudah menerapkan istilahnya manajemen kualitasnya. Yang kedua adalah produk dan jasa yang berkualitas tidak mungkin dicapai tanpa kualitas proses. Nah, juga kita harus memperhatikan tentang kualitas. Nah, bukan hanya kita memproduksi atau jasa dalam bentuk kuantitas, tetapi kualitasnya juga harus kita jaga. Nah, yang ketiga ada kualitas proses tidak mungkin dicapai tanpa adanya organisasi yang tepat. Betul sekali. Di sini kita bisa lihat bahwa di dalam menentukan kualitas yang terbaik dan juga memproses produk dan jasa yang baik itu terdapat organisasi yang tepat. Jadi ada struktur yang tepat di mana struktur itu berjalan sesuai dengan prosedur dan tugasnya sehingga diperolehlah produk dan jasa dengan kualitas yang terbaik. Yang keempat, organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Nah, di sini kembali lagi dalam manajemen itu pasti ada seorang pemimpin. Nah, disinilah tugas seorang pemimpin di mana dia harus mengkoordinir anggota-anggota di bawahnya dengan caranya sendiri agar produk dan jasa yang dihasilkan itu mendapatkan kualitas yang terbaik. Kemudian yang terakhir, tidak mungkin keempat faktor yang lain dapat berhasil tanpa adanya komitmen benar. Nah, di situ kita bisa lihat lagi-lagi dimanapun kita berada, dimanapun kita menjalankan manajemen, baik itu di manajemen kualitas maupun yang lainnya, harus adanya nama komitmen. Komitmen ini adalah unsur hal yang penting dalam manajemen karena dengan satu komitmen dalam suatu organisasi itu akan membentuk organisasi itu bisa menghasilkan atau bisa memberikan hasil yang terbaik kepada konsumen sehingga konsumen merasa puas dengan apa yang diproduksi, baik itu produksi barang maupun jasa. Ya, selanjutnya adalah bagian dari manajemen kualitas yaitu
Total Quality Management atau TQM. Bisa kita lihat Total Quality Management itu mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi keseluruhan mulai dari pemasok hingga pelanggan. TQM itu menekankan pada quality management untuk mendapatkan arahan perusahaan yang ingin terus meraih keunggulan dalam semua aspek produk dan jasa yang penting bagi pelanggan. Dan selanjutnya manfaat program TQM ini sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Jadi TQM ini adalah merupakan cara-cara untuk memanajemen kualitas. Nah, di sini kita melihat jika kita menggunakan cara program TQM ini, manfaatnya yang pertama sedikit, ya kan? Jadi masalah yang dihadapi dalam proses produksi maupun pelayanan nanti akan sedikit jika kita menggunakan proses TQM ini. Yang kedua, kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. Jadi di sini lagi mengutamakan yaitu adalah service atau pelayanan. Di sini kita lihat program TQM ini di mana kita menganggap bahwa konsumen itu adalah raja. Jadi kita memberikan service terbaik buat mereka sehingga mereka nyaman dan bahkan mereka senang dengan pelayanan kita yang kita berikan sehingga mereka mau membeli produk atau jasa yang kita jual. Dan ketiga adalah kepuasan pelanggan terjamin. Nah, dari dengan memberikan pelayanan terbaik dapat dipastikan bahwa konsumen itu akan merasa puas dengan apa yang kita berikan kepada mereka dan produk kita pun bisa dipublikasikan oleh mereka melalui mulut ke mulut sehingga produk kita bisa terkenal. Kita masuk ke manajemen sumber daya manusia. Jadi menurut Yuli, seorang pengarang buku tahun 2005 itu mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan kompensasi, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja melalui proses-proses manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, yang kedua juga itu manajemen sumber daya manusia itu menurut Sulistiani dan Rosida tahun 2009 itu mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal atau non-material atau non-finansial di dalam bidang organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Selanjutnya tujuan dari sumber daya manusia yang pertama untuk meningkatkan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Jadi dari sumber tujuannya itu kita bisa lihat sekali lagi ya di mana kita itu akan meningkatkan kualitas dari sumber daya yang kita miliki. Jadi baik itu dalam bidang intelektualnya maupun dalam bidang karakternya sehingga didapatkan sumber daya yang kita dapatkan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, selanjutnya adalah fungsi manajemen sumber daya manusia. Itu terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama kita bisa lihat staffing atau employment. Jadi staffing atau employment ini fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Sebenarnya para manajer bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, para manajer menjadi lebih bertanggung jawab pada Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengumpulkan informasi mengenai komposisi dan keterampilan tenaga saat ini. Meskipun penarikan tenaga kerja dilakukan sepenuhnya oleh Departemen Sumber Daya Manusia, departemen lain tetap terlibat dengan menyediakan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk membantu proses penarikan. Terus selanjutnya adalah performance evaluation. Nah, di sini Departemen Sumber Daya Manusia dan para manajer terdiri dari Departemen Sumber Daya Manusia dan para manajer. Para manajer bertanggung jawab utama untuk mengevaluasi bawahannya dan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan. Departemen Sumber Daya Manusia juga perlu melakukan pelatihan terhadap para manajer tentang bagaimana membuat standar kerja yang baik dan membuat penilaian kinerja yang akurat. Yang ketiga adalah compensation. Dalam hal kompensasi atau reward, dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara Departemen Sumber Daya Manusia dengan para manajer. Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik.
Sistem kompensasi yang memerlukan keseimbangan antara pembayaran dan manfaat yang diberikan kepada tenaga kerja. Pembayaran meliputi gaji, bonus, insentif, dan pembagian keuntungan yang diterima oleh karyawan. Manfaat meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, cuti, dan sebagainya. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan bersifat kompetitif di antara perusahaan yang sejenis, adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, misalnya UMR, dan memberikan motivasi. Yang keempat adalah training dan development. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasehat yang baik bagi bawahannya, menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif baik bagi karyawan baru maupun yang sudah ada terlibat dalam program pelatihan dan pengembangan tersebut, memperkirakan kebutuhan perusahaan akan program pelatihan dan pengembangan, serta mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pengembangan. Tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia dalam hal ini juga menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja. Tanggung jawab ini membantu restrukturisasi perusahaan dan memberikan solusi terhadap konflik yang terjadi dalam perusahaan. Yang kelima adalah employee relations. Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja, Departemen Sumber Daya Manusia berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Membantu perusahaan menghadapi serikat pekerja merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Sebagai persetujuan disepakati, Departemen Sumber Daya Manusia membantu para manajer tentang bagaimana mengurus persetujuan tersebut dan menghindari keluhan yang lebih banyak. Yang keenam, safety and health. Setiap perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan program keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi yang sehat. Tenaga kerja perlu diingatkan secara terus-menerus tentang pentingnya keselamatan kerja. Suatu program keselamatan kerja yang efektif dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan meningkatkan kesehatan tenaga kerja secara umum. Departemen Sumber Daya Manusia mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan pelatihan tentang keselamatan kerja, mengidentifikasi dan memperbaiki kondisi yang membahayakan tenaga kerja, dan melaporkan adanya kecelakaan kerja. Yang terakhir adalah personal research. Dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan analisis terhadap masalah individu dan perusahaan serta membuat perubahan yang sesuai. Masalah yang sering diperhatikan oleh Departemen Sumber Daya Manusia adalah penyebab terjadinya ketidakhadiran dan keterlambatan karyawan, bagaimana prosedur penarikan dan seleksi yang baik, dan penyebab ketidakpuasan tenaga kerja. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang menyinggung masalah ini. Hasilnya digunakan menilai apakah kebijakan yang sudah ada perlu diadakan perubahan atau tidak. Selanjutnya adalah manajemen sistem informasi. Pengertian dari manajemen sistem informasi adalah sistem yang mengolah serta mengkoordinasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Fungsi sistem informasi manajemen itu ada 4. Yang pertama, mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan komando atau koordinasi dengannya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya yang dalam suatu organisasi. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis. Selanjutnya adalah contoh sistem informasi manajemen. Ini merupakan contoh konkretnya, ada beberapa. Yang pertama adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Yang kedua adalah Supply Chain Management atau SCM. Sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku mulai dari pemasok, produsen,
pengecer, hingga konsumen akhir. Yang ketiga adalah Transaction Processing System atau TPS. TPS ini berfungsi untuk proses data dalam jumlah besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Program ini biasa diaplikasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Contohnya adalah aplikasi yang digunakan untuk Bantuan Keuangan Desa Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah Office Automation System atau OAS. Sistem aplikasi ini berguna untuk melancarkan komunikasi antara departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user perusahaan. Contohnya adalah email. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 11. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.